Halo rekan-rekan investor, kita jumpa kembali di channel YouTube LQ Pamo Indonesia dengan saya Charles Sian ST di sini. Teman-teman, hari ini kita mau membahas ke saham yang ketujuh ya. Kami memilih PT Bank Tabungan Negara dengan kode emiten BBTN TBK. Bank ini sedikit unik teman-teman karena BTN ini adalah bank yang diamanatkan oleh pemerintah untuk khusus menangani kredit pemilikan rumah ya teman-teman, di khususnya sektor menengah ke bawah. Oke teman-teman, ini adalah video pertama dari 2 video yang akan kami buat khususnya membahas mengenai masalah company profile. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share supaya kita sama-sama mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia supaya bangkit lebih banyak lagi investor teman-teman untuk memajukan negara Indonesia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pembahasan Bank BTN TBK. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung ya. Jadi teman-teman, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kita hari ini akan membahas analisa fundamental lengkap saham yang ketujuh ya di LQ Pamo Indonesia dengan emiten kodenya adalah BBTN atau PT Bank Tabungan Negara TBK. Sektornya keuangan dan subsektornya adalah bank. Ini adalah bagian pertama dari 2 video yang rencananya akan kami buat ya teman-teman untuk Bank BTN ini. Nah teman-teman, seperti biasa jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share, dan supaya teman-teman mendapatkan video yang terupdate dan terbaik dari kami. Satu pesan kami melalui video ini ya, channel ini kami buat untuk mengedukasi masyarakat Indonesia secara luas supaya bangkit banyak investor ya teman-teman. Jadi mohon dibantu, mari kita sebarkan ke teman-teman, ke anggota-anggota keluarga, relasi-relasi kita supaya bangkit banyak investor di Indonesia ya teman-teman. Mari kita sama-sama terbeban untuk memajukan rakyat Indonesia teman-teman supaya bangkit banyak investor. Oke teman-teman, mari kita mulai. Jadi seperti biasa kita akan mulai bergerak dari company profile dan bisnisnya dulu ya teman-teman. Untuk Bank BTN ini jadi ceritanya sejarah panjang ya. Bank BTN ini mungkin bisa dikatakan adalah bank yang tertua di Indonesia ya teman-teman. Ini disebut sebagai bank atau perseroan di materi kami ini atau BTN. Itu awal berdirinya sebetulnya tahun 1897 dengan nama Pospar Bank pada tahun 1897 ya. Nah, pada tahun 1942 Pospar Bank ini diambil alih oleh pemerintah Jepang pada waktu itu dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau kantor tabungan. Kemudian karena Indonesia sudah merdeka, akhirnya pemerintah Republik Indonesia mengambil alih Tyokin Kyoku ini dan mendirikan kantor dengan nama Kantor Tabungan Pos. Kemudian di era pasca kemerdekaan, tepatnya tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia mengubah nama Tyokin Kyoku ini menjadi Bank Tabungan Pos dan akhirnya kemudian kembali berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963 sampai sekarang ya teman-teman. Kemudian tahun 1974 pemerintah menobatkan atau menunjuk perseroan PT BTN ini sebagai satu-satunya institusi. Nah ini teman-teman harus perhatikan supaya langsung tahu karena BTN ini adalah bank yang unik sendiri sektor usahanya ya teman-teman, tidak seperti bank yang lain. Jadi pemerintah menunjuk perseroan sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR sejalan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat sampai hari ini teman-teman, sampai untuk seterusnya ya. Kemudian BTN adalah perusahaan yang bergerak juga di sektor perbankan selain KPR ya. Perusahaan ini mengoperasikan banknya dengan nama Bank BTN TBK. Produknya meliputi ada tabungan, ada giro, ada deposito tetap.
Perusahaan juga menawarkan berbagai pinjaman seperti pinjaman rumah, pinjaman investasi, dan pinjaman modal kerja. Selain perbankan konvensional, bank juga menawarkan layanan perbankan syariah ya. Nanti kita akan jelaskan produk-produknya teman-teman. Jaringan kantornya sendiri ini terdiri dari cabang dan cabang pembantu berada di seluruh Indonesia. Ini sampai ke pelosok-pelosok juga ada ya teman-teman. Oke, kemudian mari kita lihat visi misinya. Visi BTN ini teman-teman ya menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga. Kemudian misinya yang pertama berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, developer ini maksudnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital. Kemudian misi yang berikutnya, menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Kemudian misi berikutnya meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitability ya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan good corporate governance. Baru yang terakhir, misi yang terakhir adalah memperdulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Oke teman-teman, kemudian data-data yang lain juga yang tidak kalah penting berdiri tahun 1897 seperti tadi kami sudah sampaikan di depan. Kemudian listing IPO-nya 17 Desember 2009, jumlah saham beredarnya 10 miliar 590 juta lembar. Sektor keuangan, subsektor perbankan, pemegang sahamnya ini teman-teman harus perhatikan ya, pengendalinya adalah negara Indonesia ya, 60%, baru masyarakat 40%. Anak perusahaan sampai sejauh ini yang kami lihat belum ada, baru direncanakan ya akan ada 4 anak usaha itu bergerak di bidang manajer investasi, asuransi jiwa, modal ventura dan bank syariah. Ini ada linknya, teman-teman bisa buka di sini beritanya atau informasinya ya. Kemudian teman-teman, mari coba kita lihat produk dan jasa ya. Kami tampilkan di sini produk dan jasa saja sebab masih ada lagi sebetulnya jasa dan yang lain ya yang sebetulnya banyak sekali ya, mungkin ada 50 lebih ya, hampir 100 mungkin ini produk dan jasanya, jenisnya. Yang pertama perbankan konvensional, nanti yang kedua yang B perbankan syariah. Kita masuk dulu ke perbankan konvensional ya. Perbankan konvensional ini yang pertama perbankan konsumer ya. Itu ada produk kredit konsumer, terdiri dari ada kredit perumahan. Nah, kredit perumahan ini ada banyak jenisnya teman-teman. Ada KPR BTN subsidi, KPR BTN mikro, KPR non subsidi, terdiri dari KPR BTN Platinum, KPA BTN, kredit kepentingan Ruko BTN, kemudian kredit perumahan lainnya seperti kredit agunan rumah BTN, kredit bangun rumah BTN, manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan juga masuk. Kemudian produk berikutnya kredit non perumahan ya teman-teman, terdiri dari kredit ringan BTN atau KRING BTN, kredit ringan BTN prapensiun atau KRING BTN prapensiun, kredit ringan BTN pensiunan atau KRING BTN pensiun ya. Kemudian kredit swadana BTN, kredit pegawai. Baru bagian yang kedua adalah produk simpanan konsumer, terdiri dari tabungan konsumer. Tabungan konsumer sendiri terdiri dari tabungan BTN Batara, ini pasti banyak yang kenal, tabungan BTN Prima, kemudian tabunganku, ya. Kemudian tabungan simpanan pelajar atau Simpel, tabungan BTN Batara Pos, tabungan BTN Cermat, tabungan rekening dana nasabah, ini berarti RDN ya, untuk rekening untuk investasi saham ini mungkin ya teman-teman. Tabungan BTN Siap, tabungan BTN Velas, tabungan Si Muda Rumahku. Kemudian produk berikutnya adalah deposito BTN Retail. Seperti ini contohnya, seperti tabel yang kami buat di sebelah kanan ini ya teman-teman. Perbankan komersial yang kedua ya, masih di bagian perbankan konvensional ini, bagian keduanya adalah perbankan komersial. Yang pertama produk kredit konsumer ya, terdiri dari kredit perumahan, antara lain kredit modal kerja KMK Konstruksi. Ini adalah memberikan modal ya buat developer properti ya.
kredit pemilikan lahan atau KPL-BTN, kemudian bagian kedua kredit non-perumahan, terdiri dari kredit usaha mikro dan kecil, KUMK ya, BTN, kemudian program kemitraan, kredit usaha rakyat atau KUR, kredit linkage BTN, kredit korporasi, yaitu kredit modal kerja KMK BTN, kredit investasi BTN, kredit modal kerja kontraktor, KMK kontraktor, kredit sindikasi. Kemudian teman-teman, produk simpanan konsumer terdiri dari giro BTN, deposito berjangka lembaga terdiri dari deposito BTN rupiah, deposito BTN falas, deposito on-call lembaga. Baru bagian yang kedua seperti yang kami katakan tadi adalah perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu kalau di BTN masih unit usaha ya teman-teman, karena kemarin kan kita baru membahas tentang bank syariah. Nah, kalau ini belum menjadi bank, tetapi ada rencana ya teman-teman, kami membaca beritanya teman-teman bisa juga baca, temukan bahwa ini nanti pelan-pelan pasti akan dibuat menjadi bank syariah tersendiri, yaitu BTN Syariah. Sepertinya mungkin akan bergabung juga nanti dengan BRI Syariah ya, tapi kita belum tahu itu kapan teman-teman. Kemudian dari segi perbankan syariah ya, yang pertama pembiayaan konsumer terdiri dari KPR BTN subsidi, KPR BTN Platinum, pembiayaan properti BTN atau KPR Hits, kemudian KPR BTN Inden, pembiayaan kendaraan bermotor atau PKB BTN. Kemudian teman-teman pembiayaan tunai emas atau tunas BTN, kemudian pembiayaan multi jasa BTN, pembiayaan multi manfaat BTN, pembiayaan emasku BTN, pembiayaan talangan haji juga ada. Baru yang kedua, pembiayaan komersial ya, pembiayaan konstruksi BTN, pembiayaan modal kerja BTN, pembiayaan investasi BTN, pembiayaan KUR BTN, pembiayaan sindikasi BTN. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, produk simpanan syariah. Yang pertama, giro syariah terdiri dari giro BTN dan giro BTN Prima. Kemudian tabungan syariah itu ada tabungan BTN Batara, tabungan BTN Prima, tabungan BTN Haji dan Umroh, tabunganku, tabungan BTN Kurban, tabungan BTN Simple, tabungan BTN Emas. Kemudian ada deposito syariah terdiri dari deposito BTN dan deposito on call. Nah, teman-teman, kita sudah melihat begitu banyak produk dan layanan jasa dari BTN ini ya teman-teman. Kalau teman-teman baca annual report-nya itu memang panjang sekali penjelasannya. Teman-teman, kami tadi sudah mensummary ya, sudah mensummarikan. Nah, kita juga melihat ya teman-teman beberapa jaringan mitra usaha strategis dari BTN ini ya, karena memang BTN ini sekali lagi bank yang dikhususkan untuk melayani yang namanya kredit perumahan ya teman-teman. Jadi banyak mitra, banyak instansi yang bekerja sama ya, berkolaborasi dengan BTN ini. Perseroan senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai mitra usaha dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan juga menjalankan berbagai kemitraan bisnis dalam rangka penyediaan layanan produk perbankan serta kenyamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perseroan dengan mitra usahanya ya diantaranya seperti ini ya teman-teman. Ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini aplikasi e-Panjar dan pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kemudian kerjasama juga dengan Telkomsel, itu di bidang TIKES ya, TIKES BTN. Kemudian Komite Olimpiade Indonesia KOI, KPR para atlet. Kemudian ada juga PT Raja Wali Nusantara Indonesia RNI Persero, ini bagian konstruksi properti. PT Angkasa Pura II Persero, ini kredit investasi. Bluebird ini pembiayaan perumahan. PPDPP kredit KPR, PT SMF itu kredit KPR, Grab Indonesia kredit KPR, Gojek kredit KPR, PNM program kemitraan. Jadi seperti itu terus ya teman-teman. Jadi karena ini adalah BUMN, jadi mudah ya bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain seperti ini untuk menjamin kelangsungan pendapatan bagi perusahaan ini ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, mari kita coba lihat ya pertumbuhan segmen usahanya. Kalau teman-teman lihat kontribusi segmen usaha terhadap jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil Bank BTN dari tahun 2018 teman-teman, ini yang konvensional. Jadi kan tadi ada dua ya, ada yang konvensional dan ada yang syariah. Nah, yang konvensional ini teman-teman tahun 2018 itu kontribusinya 90,94%. Kemudian di tahun 2019 90,48%.
Yang bagian syariah tahun 2018 itu kontribusinya 9,6%, meningkat menjadi 9,52%. Secara jumlah dari segi nominal rupiahnya teman-teman, jadi pendapatan bunga untuk Bank BTN ini sebetulnya meningkat cukup baik ya, cukup baik dari totalnya ya, total konvensional dan syariah ini 22.851.758 juta ini tahun 2018 meningkat menjadi 25.719.874 juta ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman hitung ini dari 2018 ke 2019 sebetulnya sementara terjadi peningkatan pendapatan bunga 2,8 triliun sekian alias 12,55%. Ya teman-teman, di sini kami sudah siapkan pie chart-nya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat juga nanti ya, teman-teman bisa meninjau sampai mungkin 10 sampai 20 tahun belakangan ya, dari mulai sekarang berarti sampai tahun 2000 terus ke belakang. Kalau teman-teman lihat itu revenue atau pendapatan bunga dari BTN ini terus-menerus meningkat loh teman-teman sebetulnya ya. Berarti ini perusahaan yang secara income bertumbuh terus dengan baik. Kemudian teman-teman, ini adalah aspirasi Bank BTN untuk 5 pihak ya, stakeholder yang teman-teman harus tahu ya. Ambisinya ini rencananya adalah menjadi the best mortgage ya bank in Southeast Asia in 2025. Jadi menjadi bank perkreditan ya perumahan yang terbaik di Asia Tenggara tahun 2025. Ini tujuannya ya teman-teman. Mudah-mudahan tercapai ya. Nah, untuk 5 pihak kita bisa melihat teman-teman dari mulai nasabah, tujuan mereka atau kerinduan mereka ini aspirasi Bank BTN. Yang pertama bisa memberikan kemudahan melalui produk bundling dan akses bertransaksi serta kecepatan proses. Kemudian masih untuk nasabah, dominasi pada keluarga berpendapatan sampai dengan 15 juta per bulan. Jadi mereka mau bantu yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk para pemegang saham, mereka ingin meningkatkan shareholder value. Tentu kalau teman-teman belajar tentang value investing, sebetulnya kan yang kita mau cari adalah meningkatnya value kita. Itu kan ya. Nah, berarti ini masih sejalan dengan kerinduan para investor, teman-teman. Kemudian menjadi salah satu saham blue chip di Indonesia. Nah, ini bagus sekali ya, teman-teman. Kemudian dari stakeholder yang ketiga, yaitu pihak pemerintah sendiri, itu menjadi mitra utama sebagai fasilitator dan market maker penyedia perumahan di Indonesia. Itulah harapan pemerintah kita atas Bank BTN ya. Kemudian untuk pihak developer dan ekosistem perumahan, diharapkan BTN ini menjadi mitra terbaik yang memberikan end-to-end solution dalam penyediaan pembiayaan dan transaksi keuangan bagi para pelaku di sektor perumahan. Kemudian yang terakhir teman-teman, harapan untuk para pegawai BTN-nya sendiri menjadi rumah dan kebanggaan tempat berkarya bagi seluruh pegawai. Nah, coba kita lihat sedikit lagi teman-teman. Teman-teman bisa melihat keterjaminan dari pendapatan yang akan diperoleh oleh BTN ini, yaitu dari dukungan berbagai kebijakan pemerintah. Teman-teman pasti udah sering baca ini di media ya. Beberapa regulasi ini memang sengaja dikeluarkan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, memang secara tidak langsung menguntungkan bisnis BTN. Kalau teman-teman lihat harga sahamnya ya teman-teman, itu sebetulnya sudah naik cukup banyak sebetulnya. Hari ini kalau tidak salah 1.400-an ya, itu dibanding beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir Maret, itu kalau tidak salah 700 sekian ya teman-teman. Jadi sudah naik cukup banyak sebetulnya. Nah, yang pertama, dukungan pemerintah teman-teman itu adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Bank BTN ini memenuhi kriteria untuk menjadi bank peserta yang akan mendapatkan penempatan dana pemerintah berdasarkan PP nomor 23 tahun 2020. Jadi ini disupport full oleh pemerintah teman-teman. Kemudian ada program pemerintah juga Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA. Ini yang sempat membuat terbang harga saham BTN ya beberapa waktu yang lalu. Sebagai alternatif sumber dana murah untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, pasti terkenal sekali bukan yang namanya KPR BTN. Biasanya sih memang
market share-nya adalah untuk menengah ke bawah ya teman-teman. Jadi seperti contoh program sejuta rumah yang teman-teman pasti sudah tahu ya, itu BTN memang turun tangan langsung dan memang dipercayakan sangat banyak ya, dipercayakan sangat banyak kepada KPR BTN, kepada BTN ini. Kemudian support yang berikutnya teman-teman itu adalah peraturan Menteri Keuangan ya nomor 64 dan nomor 70, penempatan dana pada bank peserta dalam rangka PEN, penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. BTN itu dapat salah satunya. Kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tentang tata cara penjaminan pemerintah kepada UMKM, kemudian peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tata cara pemberian subsidi bunga untuk UMKM dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional ya teman-teman. Jadi ada 4 peraturan Menteri Keuangan yang mensupport BTN ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini teman-teman, dari pihak pemerintah support itu betul-betul full ya, betul-betul powerful untuk BTN ini. Oke teman-teman, coba kita perhatikan sedikit lagi ya. Nah, teman-teman bisa melihat industri perumahan berdasarkan House Price Index Bank BTN. Kalau teman-teman lihat ini dari beberapa tipe ya, ini House Price Index secara nasional, ini khusus untuk tipe 36, kemudian ini tipe 45, dan ini tipe 70. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini sejak awal tahun 2019, pertumbuhan House Price Index nasional memang melambat ya, melambat ini. Masih tumbuh tapi melambat ya. Tapi mulai menunjukkan peningkatan yang cukup baik pada kuartal 2 2020 ini. Ya, teman-teman, mulai meningkat. Ini pertumbuhan mulai meningkat pada April ini ya, 2020. Ini tipe 45 pertumbuhan mulai meningkat pada Juni 2020. Berarti keuangan masyarakat sudah tambah baik ya, karena pertumbuhannya semakin meningkat untuk tipe yang lebih besar. Kemudian ini juga tipe 70 mulai meningkat Juni 2020. Sekarang kan sudah Oktober ya. Jadi ini kalau dihitung-hitung teman-teman, ini mencatatkan pertumbuhan 3,93% year on year atau 1,37% dari kuartal ke kuartal. Jadi teman-teman bisa melihat memang beberapa waktu belakangan ini masalah properti ya, keuangan, perumahan ya, ini memang sempat menurun, tetapi berdasarkan data BTN ini, House Price Index atau HPI Bank BTN ini, teman-teman, ternyata memang harga-harga rumah ini udah mulai naik sejak Juni ya, dari mulai April sampai Juni udah mulai. Jadi itu menjadi good news tentunya bagi Bank BTN. Mudah-mudahan kita harapkan ke depannya juga kondisi ekonomi makin pulih ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah selesai ya untuk mengenai masalah company profile. Teman-teman semua bisa melihat kan produknya ya, yang teman-teman harus perhatikan dari Bank BTN ini. Yang pertama, produknya sangat banyak, sangat variatif. Oke. Yang kedua, pemerintah sangat mensupport BTN ini. Dan yang ketiga, harga rumah sudah mulai naik lagi. Jadi 3 ini rasanya ini cukup. Ini adalah good news semua bagi Bank BTN. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk atensinya. Jangan lupa sekali lagi, kita bantu mencerdaskan Indonesia, kita bantu mengedukasi ilmu masalah value investing di Indonesia supaya bangkit banyak investor. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh rekan-rekan atau relasi teman-teman sekalian. Sampai jumpa teman-teman pada video berikutnya, video yang kedua untuk pembahasan BTN. Salam sukses selalu untuk Anda sekalian.